Hai, baiklah. Perkenalkan nama saya Richard Miguel Ia. Saya adalah mahasiswa Universitas Riau, Prodi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro dengan NIM 2307113452. Baiklah. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video penjelasan atau video tutorial cara membuat menggambar lingkaran menggunakan algoritma Bresenham. Baiklah, saya akan langsung saja menunjukkan formula atau rumusnya. Jadi, di sini pada awalnya kita membutuhkan beberapa variabel awal, yaitu nilai xc, yc, dan r. Dan kemudian kita membutuhkan variabel x, y, p awal, dan kita akan melakukan looping. Jadi, pertama kita akan membuat variabel xc, yc, dan r terlebih dahulu. Langsung saja kita membuka VS Code. Ini kita formula ya. Nah, langsung saja. Pertama-tama yang kita lakukan adalah mengimport dulu library FreeGLAD dan juga GLAD. Itu adalah include GLAD FreeGLAD. Nah, kemudian include GLAD GLAD GLAD.h. Nah, inilah tadi kita membutuhkan variabel xc, yc, dan r. Ini adalah variabel dengan tipe integer. Integer xc sama dengan 0. Integer yc itu sama dengan 0. Dan variabel integer r itu sama dengan, kita mau radiusnya itu adalah 200 mungkin. Nah, 200. Jadi kita punya koordinat x-nya itu 0, koordinat y-nya itu 0, dan radiusnya itu adalah bernilai 200. Selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk menggambar titik atau pixel. Itu draw void draw pixel. Nah, yang namanya titik itu kan punya koordinat, maka kita akan membuat parameter x atau argumen x dan y. Kemudian kita akan kita lihat dulu. Nah, kita akan bikin GL points. Kemudian kita akan menggambar titiknya menggunakan fungsi bawaan dari OpenGL, yaitu vertex 2i dengan koordinat x dan y. Kemudian kita akan mengakhiri mengakhiri untuk menggambar titiknya gitu, GLN. Nah, berarti GL begin yaitu GL points lupa titik koma, lalu GL vertex 2i kemudian ini koordinatnya x, y, kemudian GL n untuk mengakhiri menggambar titiknya. Baiklah, kita sudah menggambar draw pixel. Kemudian function apa yang akan kita buat selanjutnya, yaitu nih, fungsi untuk menentukan koordinat dari setiap titik-titiknya. Nah, apa yang kita butuh? Kita butuh variabel x, variabel y, dan variabel p. Maka oleh sebab itu kita akan membuat function void draw circle, kemudian kita buat variabel x itu bernilai 0, variabel y, integer y itu
nilai R dan variabel P awal itu sama dengan kita lihat ini 1 dikurang R. 1 kurang R. Nah, kemudian kemudian kita akan membuat loop while X kurang Y. Nah, selama X itu kurang dari Y, dia akan melakukan ini, akan memeriksa kondisi-kondisi ini. Nah, nanti if P kurang dari 0, maka yang ia lakukan adalah nih, maka PK plus 1 sama dengan PK plus 2X tambah 1. Berarti P selanjutnya itu adalah P awal, P tadi, P sebelumnya ditambah 2X ditambah P sekarang ditambah 2X tambah 1. Berarti P plus sama dengan 2 dikali X ditambah 1. Nah, kemudian bagaimana jika P-nya itu lebih dari 0 atau sama dengan 0? Maka kita akan berarti nilai P itu plus sama dengan 2 dikali X 2 dikali Y, ya kan? Nah, 2 dikali 2X dikurang 2Y ditambah 1. Nah, jangan lupa untuk ini salah. Untuk mengurangi nilai Y-nya. Itu boleh Y plus min sama dengan 1 boleh, atau Y min pun juga boleh, tapi saya lebih prefer Y min ya. Nah, dan ini sudah. Maka untuk setiap looping itu, untuk setiap iterasi, kita akan menambah X-nya sesuai dengannya. X sama dengan X plus 1. Berarti boleh seperti ini, boleh juga X plus plus. Saya lebih prefer X plus plus. Nah, inilah kita sudah membuat draw circle. Kemudian selanjutnya apa? Nah, kita akan merefleksikan titik-titik itu tadi di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 gitu kan. Nanti saya akan membuat function lagi void draw circle points. Nah, ini dia ada parameternya lagi, itu integer x dan integer y untuk koordinat titik di setiap kuadran. Nah, untuk di kuadran pertama, kuadran 1, kita akan menggambar titik menggunakan function draw pixel ini. Draw pixel ini kita buat untuk menggambar titik. Berarti draw pixel. Nah, ini adalah apa parameternya? Parameternya adalah ini tadi. Si ini xc plus x, yc plus y. Nilainya, argumennya ya. Berarti xc plus x, yc plus y. Nah, ya, draw pixel yang kedua yaitu xc plus y kemudian yc plus x. Ini untuk di kuadran pertama. Bagaimana dengan kuadran kedua? Tinggal kita lihat rumus yang kita punya tadi. Ini kita copy saja lah ya. Nah, untuk di kuadran kedua itu xc min x, yc plus y. Berarti xc min x, yc plus y. Baiklah, sudah. Kemudian yang kedua, xc min y, yc plus x. xc min y, yc plus x. Nah, itu untuk kuadran kedua. Selanjutnya yaitu kuadran ketiga. Nah, kita ini saja. Nah, kuadran ketiga yaitu xc min x, yc min y.
xc min x yc min y tadi kurang y. Nah, selanjutnya ini xc min y, yc min yx. Hanya dibolak-balik saja ya. X dan y ini. xc min y, yc min x. Nah, kemudian untuk di kuadran keempat. Kuadran terakhir lah ya. Kuadran 4. Kuadran keempat itu xc plus x, yc min y. xc plus x, oke sudah, yc min y. Nah, kemudian ini tinggal kita tahu saja xc plus y, yc min x. Nah, kita sudah membuat ini tadi. Nah, oh ya, kita ingin menggambar titik-titiknya tuh di setiap simetri atau di semua kuadran. Maka saat menggambar lingkaran tadi, titik function draw circle points ini kita panggil. Kita panggil pada di awal, gitu kan. Draw points, gitu. Parameternya adalah koordinatnya itu x dan y, x, y. Kemudian untuk setiap iterasi di while selama x kurang dari y, maka kita akan memanggil function draw circle points di sini. Berarti pada saat function draw circle ini dipanggil, nah dia akan menggambar titik pertama dulu, titik awal dulu dari setiap ini 8 simetri ini. Adalah di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi pada saat draw circle point ini dipanggil, maka dia akan langsung menggambar 8 titik di 4 kuadran. Kemudian kan kita looping. Ketika ini setiap iterasi ini dia akan menggambar titik selanjutnya gitu, 8 titik selanjutnya di 4 kuadran gitulah. Kemudian nah kita akan membuat function display, void display, void display ini. Nah nih void display ini kita akan membersihkan terlebih dahulu window itu jendela, kemudian kita akan set colornya, color window kita, terus berapa ukuran titik kita, kemudian kita akan menggambar circle-nya dan merendernya. GL flash ini adalah untuk merender shape atau lingkaran yang kita buat tadi di window. Nanti kita butuh GL clear color buffer 8 bit. GL clear ya, color tadi GL color ya, color buffer ya, buffer bit. Kemudian kita set GL color 3F ya. GL color 3F itu nilainya semua 1.0, 1.0. Nah, selanjutnya adalah GL point size. Kita akan mengatur titik ukuran titiknya, poinnya gitu. GL point size. Dalam kasus ini mungkin saya mau sedikit besar, 2.0. Kemudian kita akan memanggil circle-nya, kita langsung draw circle, langsung memanggil fungsi draw circle. Kemudian kita akan merendernya ke jendela atau window, kemudian GL. Nah, kemudian apa fungsi yang akan kita buat selanjutnya? Function init untuk menginisialisasi GL clear color itu membersihkan warna, kemudian matrix mode itu kita buat GL projection, kemudian kita akan memanggil GL load identity dan glue auto 2D. Langsung saja.
void init. Ini adalah sebuah metode ya, metode clear color. Clear color itu 0,000, oke, 0,0, koma 0,0, koma 0,0. Kemudian gl matrix mode ya, matrix mode itu gl projection, oke. Kemudian gl load identity dan view auto 2D. Oke. gl load identity dan gl view or auto 2D dengan nilai parameter 5 min 500 oke, min 500 min 500 dan 500. Nah, sip. Kemudian apa yang kita buat lagi? Nah, kita akan membuat function main, dimana kita akan memanggil semua fungsi-fungsi ini. Kita akan merendernya tadi, kita akan memanggil function-function itu di main. Berarti integer main. Kita punya parameter itu integer argc dan charge argc. Integer argc dan integer char char ini argv. Oke. Kemudian oke. Nah, kita akan menginisialisasi gloat. Gloat init dengan parameter itu adalah dan argc ya, dan argv. Nah, kemudian gloat init display mode. Nah, kita akan menginisialisasi display mode-nya. Di gloat single gloat RGB. Gloat init display mode ya. Display mode itu gloat single. Gloat single lalu R. Baiklah, selanjutnya kita akan menginisialisasi window size-nya. Di sini 600. Gloat init window size itu 600 kali 600 pixel. 600,600. Berarti ukurannya 600, tingginya 600, lebarnya 600. Kemudian di sini kita ada gloat init window position. Nah, ini kita akan menginisialisasi di mana posisi awal dari si window. Berarti gloat init window position saya mau dia di 100, di koordinat 100,100. Oke. Maka selanjutnya, nah kita akan memberi nama ke window-nya. Kita langsung membuat window-nya, yaitu gl create glut create window. Nah, glut create window. Nah, ini akan kita beri nama. Mungkin namanya lingkaran menggunakan algoritma Rosenham. Itu saja lah ya. Lalu oke, kita akan memanggil function init initialization. Init. Nah, function init ini dari mana? Dari sini. Kita akan membersihkan color dari intinya dulu. Oke, ini kenapa error? Clear color. Oh, dia ada 4 parameter ya. Maaf. Oke, 0.0. Nah,
Jadi function init ini berasal dari ini. Dia akan memanggil function ini. Kemudian glad display function. Glad display function dengan parameternya itu display. Jadi dia akan memanggil function display. Ini dia. Yang mana function display ini akan memanggil draw circle. Nih, draw circle di mana? Yang ini. Nah, maka selanjutnya yaitu glad main loop dan return null. Oke. Glad main loop dan return null. Baiklah, mari kita lihat. Ya, sepertinya sudah semua. Kita lihat lagi, kita mempunyai variabel xc, yc, dan r, radiusnya 200. Kemudian kita mempunyai function draw pixel untuk menggambar pixel satu titik itu. Jadi kita menggunakan points, kemudian vertex to i dengan parameter x dan y-nya. Kemudian kita punya function draw circle untuk menggambar lingkarannya tadi. Jadi mekanismenya adalah ini kita sudah punya x, y, maka kita mempunyai variabel x sama dengan 0, y-nya dengan y-nya adalah r, dan nilai p awalnya itulah 1 dikurang r, kemudian kita akan memanggil fungsi draw circle points. Nah, jadi ketika kita memanggil draw circle points ini, yang kita lakukan itu adalah bukan menggambar di satu titik doang, di satu titik saja, tapi kita akan langsung menggambar di 8 titik, di 4 kuadran. Kan, mengapa? Karena draw circle points ini kita sudah ada ini tadi, kita sudah langsung menggambar titik-titik di 4 kuadran 8 simetri gitu. Nah, itu awalnya, titik awal. Kemudian kita akan masuk ke looping. Selama x kurang dari y, maka dia akan menjalankan ini. Jadi jika p kurang dari 0, maka p-nya itu p plus sama dengan 2x tambah 1. Tapi kalau misalnya p lebih besar sama dengan 0, maka dia akan menggunakan p plus sama dengan 2x dikurang 2y tambah 1. Kemudian nilai y-nya itu dikurang 1. Kemudian untuk setiap iterasi maka x-nya akan ditambah 1 dan kita akan menggambar koordinat selanjutnya dari si titik-titik tadi. Yang mana titik-titiknya itu bukan di, saya ingatkan sekali lagi, bukan di satu titik saja ya, tapi langsung di 8 titik karena dia direfleksikan atau disimetrikan gitu. Mungkin langsung saja ya kita eksekusi ini run code. Apa tuh? Draw circle points 19. Why? Draw circle was not declared in this scope. Oh, I'm sorry. Mungkin karena dia nggak mengenali ya. Dan ini harus di atas. Oke, kita pindahin saja, tidak apa-apa. Wajar. Baik. Nah, kita run ulang. Nah, ini dia guys. Lihat lingkaran yang begitu cantik dan begitu sempurna ya. Nih, lingkarannya. Mungkin kita bakal coba memperbesar kali. Mungkin radiusnya 300, maybe, I don't know. Coba-coba saja. Nah, lihat makin besar ya. Ini dia lingkarannya. Begitu indah. Oke, baiklah. Mungkin segitu saja tutorial dari saya. Mungkin apabila ada yang kurang jelas atau ada salah kata, saya minta maaf. Saya Richard Nikolaya, pamit undur diri. Bye-bye.